Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, pernah mengungkapkan bahwa Islam saat ini, terutama di Indonesia, adalah umat Islam yang paling tertinggal, paling terbodoh, umat Islam yang paling terbelakang jika dibandingkan dengan umat-umat lain yang ada di dunia. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Mushkilatul Fakhri wa Kaifa A'la Jahlil Islam mengungkapkan, Islam saat ini tengah menghadapi masalah besar lagi mendasar, yakni tengah berada dalam kondisi kemiskinan dan kebodohan. Profesor Dr. Nurholis Majid pun menjelaskan, Islam memiliki ajaran visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya, kondisi bangsa Indonesia saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Dampaknya hadirin, kalimat tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta. Karena menurut de jure dan de facto, kita tertinggal oleh Amerika yang kapitalis, kita terbelakang oleh Cina yang komunis, kita jauh berada di belakang Jepang yang Buddhistawis. Dampaknya hadirin, kita hanya akan menjadi sebuah bangsa yang memiliki jiwa pemengis, bermental apabila watak iblis, pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjanya hanya melihat goyang lepar dan goyang pargoy. Demikianlah hadirin, akibat dari rendahnya sumber daya manusia yang berdampak langsung terhadap Indonesia. Oleh karena itu, perkenankanlah kami akan membawakan syarah Al-Quran yang bertajuk Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kenapa bodoh?
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah, maka berdirilah kamu. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Aqsari dalam Subhatut Tafsir Al-Karim, beliau menjelaskan bahwa barang siapa berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat keimanannya dan kemudian kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Dengan demikian hadirin, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus menciptakan sumber daya manusia yang mampu memperdayakan iman dan ilmu, sehingga nantinya akan lahirlah sumber daya manusia yang handal dan profesional. Tetapi sebaliknya hadirin, jikalau ilmu tanpa didasari iman, maka akan lahirlah model manusia jahiliyah yang akidah dan keimanannya sangat lemah, sehingga nantinya hanya akan membuat hancur bangsa dan negara. Selain itu hadirin, akibat dari rendahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan pun disalahgunakan. Yang seharusnya digunakan menuju jalan kebaikan, malah digunakan menuju jalan yang penuh dengan kebiadaban, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Bukankah akhir-akhir ini tindak kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu dan berwawasan? Bisa kita lihat hadirin, contoh kecilnya. Orang miskin, kalaupun ia mencuri hanya untuk mencari makan sehari-hari, orang bodoh, kalaupun ia mencuri hanya untuk mencari sesuap nasi. Namun hadirin, jikalau maling-maling berpendidikan mulai beraksi, bersenjatakan pena, memanipulasi data, maka dengan sekejap mata mereka mampu merogoh uang negara dengan jumlah miliaran rupiah. Bukankah akhir-akhir ini hadirin kita sedang dibikin bingung, siapa sebenarnya yang paling maling? Polisi kena, jaksa kena, hakim kena, pengacara kena, menteri kena, bahkan KPK-nya pun ikut kena. Saat ini hadirin yang dibuat bingung karena kualitas generasi muda yang cenderung melemahkan dirinya sendiri, baik fisik, intelektual maupun mental spiritualnya. Betapa tidak hadirin, banyak generasi muda kita yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, free sex, narkoba, dan kemaksiatan lainnya, sehingga melemahkan fisiknya, menumbuhkan intelektualitasnya,
Islamnya dan runtuhkan keimanannya. Lantas, apa yang harus kita kerjakan? Sebagai jawaban, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah memerintahkan kepadanya agar merubah wasiat tersebut kepada ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama. Sebab Syubbanul Yawm Rijalul Ghad. young today is the leader tomorrow. Muda hari ini adalah jaga-jaganya pemimpin yang akan datang. Dari uraian di atas, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya sebagai seorang remaja, kita harus giat dalam belajar, gigih dalam berusaha, dan tekun dalam beramal menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Insya Allah akan terwujudnya karakter berkarakter Qur'ani dan terwujudnya bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak ayam berlari mencari induknya. Induknya berlari dikejar Musa. Mari kita bangun generasi bangsa demi masa depan yang gemilang. Rabbi khalaqaha min nur Fihi ihtiram, fihi ihtiram. Nada
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Pohon terus tumbuh ke atas. Diterpa angin